Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan taufik hidayah serta inayahnya pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas, yaitu khususnya di dalam rangka abdi negara, yaitu kita mendidik anak-anak bangsa khususnya di SMP Negeri 1 Kalijodo. Bapak Ibu semua, adapun acara informasi terbaru atau breaking news nanti yang akan dilaksanakan. Adapun acara breaking news pada pagi hari ini, yang pertama nanti ada penyampaian gelar aksi kreasi dan panen karya B5, termasuk nanti ada laporan PTS ya, penilaian tengah semester, kemudian dilanjutkan informasi terkait dengan pesantren ya dalam rangka pondok Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Kemudian juga informasi terkait dengan SRC, yaitu School Religious Culture ya, SRC yang beberapa hari kemarin sudah mendapatkan monef dari Kemenag. Kemudian nanti lain-lain ini terkait dengan masalah kita mengisi Ramadan berkah, yaitu terkait dengan kita basar ya, mengadakan basar seperti tahun yang lalu, nanti yang akan kami sampaikan. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita menginjak acara yang sudah sampaikan tadi, terlebih dahulu marilah supaya kegiatan ini selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang terkait dengan informasi, pembinaan dan lain-lain. Kepada Bapak Dr. Supartono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman staf TU, PDS Indonesia Kantoro, marilah pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi karunia kenikmatan yang tiada tara pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, segar dan nyaman. Salawat wassalamu ala rasulillah Nabi Nabi Muhammad SAW dan sahabat dari Nabi Muhammad ya Tuhan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kita adakan breaking news sebelum rapat dinas, mengingat ini penting saya sampaikan dalam waktu yang dekat ini supaya nanti informasi ini segera sampai ke Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti informasi hanya diketahui oleh 1 atau 2 orang, 3 orang saja, tetapi paling tidak semuanya harus tahu seperti apa kondisinya dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini yang pertama ini berkaitan dengan dalam waktu dekat, mungkin besok nanti akan dijelaskan lebih detail kepada Ibu Lastri. Kita menggelar panen karya B5 untuk kelas 7, utamanya kelas 7, juga ada kelas 8 dan kelas 9. Artinya kita tidak fokus pada kelas 7 saja, tetapi kita sudah menampilkan gelar karya itu juga kelas 8, kelas 9, sehingga di situ monggo kreativitas kreasi penjenengan di dalam mengembangkan pembelajaran di kelas, baik itu kelas 7, 8, 9, ini jenengan sangat-sangat jenengan lakukan. Kayak apa hasilnya?
sehingga nanti ada keseimbangan. Yang memang kita tidak menutupi kenakalan anak kita juga luar biasa, tidak hanya di sini tapi juga di semua sekolah. Monggo panjenengan peduli pada anak-anak, jangan sampai hanya yang bertugas saja yang peduli, tapi kita harus monitor kayak anak-anak itu kayak apa. Yang penting kita kompak, ya semua peduli anak-anak tidak akan berlaku yang aneh-aneh, termasuk yang sampai lewat grup nulis-nulis sampai Bulastri itu, termasuk Pak Umam tadi. Ini kalau kita kompak, ya kalau kita tahu segera kita ingatkan, kita beri sanksi, itu selesai. Jadi kalau dia nulis-nulis di kelasnya, ya dia suruh mengganti, nulis sendiri menghapus itu, dihapus di kelas itu sendiri. Kalau ada yang ngaku ya itu sendiri, kalau nggak ngaku ya satu kelas itu yang bertanggung jawab. Sehingga nanti kegiatan kreatif, ya hasil kreasi dari anak-anak itu seimbang dengan kenakalannya itu. Kita tidak perlu a priori berharap nakal, tapi kita harus juga mendukung supaya anak-anak itu memiliki kreativitas, talenta yang luar biasa. Mohon nanti P5 yang digelar besok, ya ini tolong semuanya duduk menampilkan hasil karyanya itu seperti apa, dan itu nanti jadi dokumen sekolah, ini dokumen sekolah. Sehingga nanti bisa saja itu nanti kita mengundang SD itu bisa Pak Musri. Jadi kepala sekolahnya melihat dekat aja, ditunjukkan ini hasil panen karya P5 dan anak-anak. Itu supaya untuk memberi motivasi hingga putranya sekolah di sini itu bisa. Jadi kalau mengundang 2-3 SD yang dekat dengan kita itu bisa. Ya, jadi untuk melihat kegiatan panen karya yang ada di SMP kita ini. Kemudian yang berikutnya ini berdasarkan Permen 21 tahun 2022 tentang penilaian. Ini saya menyampaikan mengingat pada Bapak Ibu guru, tolong di dalam kelas ketat, ya ketat. Kalau itu sudah hak penjenengan, itu pengelolaan kelasnya itu penjenengan. Jadi jangan sampai anak-anak keluyuran. Jadi dibiasakan anak-anak itu takut karena aturan, bukan karena orangnya. Kalau anak takut karena aturan, dia tidak ada gurunya pun dia sudah tertib. Kalau takut pada gurunya, ya dia kalau tidak ada gurunya ya dia keluar. Ini sebagai contoh itu. Dari itu tolong semuanya saja peduli ya pada anak-anak. Jadi tidak hanya yang bertugas sebagai tentatif, terus makan, ya dan situ. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan, nanti di jadwal itu adalah saya yakin Mas Daru dan kawan PAI sudah menjawab untuk Pondok Ramadan. Nanti dia disampaikan kayak apa, dan saya sudah memberikan masukan pada Mas Daru dan kawan, karena sudah tadi disampaikan kemarin ada monitoring SRC yang insya Allah nanti setelah kita akan dirujuk untuk mewakili kabupaten. Sebab itu yang belum ada itu adalah literasi cerita pendek berkaitan dengan cerita keislaman. Ya nanti silakan nanti di jadwal yang sudah saya berikan masukan itu nanti biar semuanya bisa. Jadi sehingga tidak perlu ke pondok, tapi kita guyupkan di setelah kita ini yang anak-anak biar rame ada aktivitas yang baik di sekolah, sehingga nanti bergiliran aja. Jadi satu minggu kelas 7, satu minggu dengan kelas 8, satu minggu kelas 9. Monggo nanti sampai Jumat. Ya, Jumat itu adalah kata Al-Quran. Nanti Mas Daru akan dijelaskan. Nanti anak-anak yang di rumah itu membuat cerita pendek berkaitan dengan Islam. Nanti setiap Jumat dikumpulkan ke wali kelas, kemudian wali kelas ke invitasi dari PAI. Nah itu nanti biar jalan, ya. Jadi biar jalan nanti, dan ini sudah ada yang
ingin menerbitkan penerbit grafis Bapak Ibu, sehingga nanti bisa menjadi bagian dari karya sekolah kita dari anak-anak. Itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan berkaitan dengan Ramadan. Dan saya juga sampaikan Bapak Ibu sekalian, tetap kebiasaan kita tadi Pak Musri, Ramadan berkah. Monggo, meskipun tidak sebesar yang tahun kemarin, kalau hari ini bisa kita sepakati monggo. Artinya nilai paketannya tidak seberapa, nggak masalah. Mungkin kita berlakukan itu karena itu juga berkaitan dengan kegiatan SRC maupun aktivitasnya bisa masuk. Itu nanti bisa kita laksanakan. Kemudian salah satu lagi adalah ini berkaitan dengan hari raya. Saya tetap menggunakan ada acara open house Bapak Ibu, monggo kita silaturahmi, saling maafkan semua kesalahan perbuatan kita mulai dari nol semuanya. Saya lakukan dengan kegiatan open house di rumah saya ya, yang seadanya itu. Monggo kita introspeksi di dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini berperilaku yang tidak baik. Nanti mudah-mudahan dalam kegiatan hari raya bisa kita sama-sama memulai dari nol lagi. Itu Bapak Ibu, monggo ini insya Allah tetap saya lakukan di rumah saya. Jika nanti semuanya saja saya mohon bisa hadir ya, bisa hadir dan waktu saya tidak membatasi, yang penting sepenjenengan bisanya jam berapa itu monggo. Jadi tidak akan membatasi kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Yang penting nanti hari keberapa itu baru nanti saya sampaikan, gitu Bapak Ibu. Jadi ini yang penting. Kemudian yang terakhir itu baru saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan akademis. Tolong untuk PTS ya, tengah semester tolong nanti kita bagikan pada siswa Bapak Ibu, kita bagikan pada siswa. Dan yang berikutnya Bapak Ibu mohon bila penilaian itu jangan hanya satu ulangan saja, satu nilai itu nanti tidak pas kalau satu nilai, kurang pas, kurang valid, sehingga paling tidak ada nilai ulangan harian, ada tugas ya, ada nilai tugas, kemudian ulangan harian tidak mungkin hanya satu kali, bisa 2 kali dan sebagainya. Dan yang paling akhir saya sampaikan kepada sekalian, monggo mumpung anak-anak masih tengah semester ini, kalau ada tugas yang masih numpuk, segera jangan selesaikan. Itu tanggung jawabnya Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi itu tanggung jawab Ibu guru yang mengajar. Sampai anak itu tidak kerjakan tugas itu Bapak Ibu guru yang mengajar. Jangan sampai dilibatkan orang lain dulu. Ya, dan Ibu guru bagaimana upayanya? Nah itu loh maksud saya. Jadi kalau jalan itu ngajar ketat, itu anak-anak tugas yang diketat. Jangan sampai dilibatkan ke orang lain dulu, dan ketentuan atau BK baru atau wali kelas baru ke situ. Maksudnya baru itu yang ngajari. Kok ada 3 anak yang enggak mengerjakan tugas ya? Jadi bagaimana upayanya supaya anak itu mengerjakan tugas? Itu Bapak Ibu. Ya caranya saya yakin jenengan sudah berpengalaman mengajar bisa. Ya. Jadi kalau anak enggak mengerjakan tugas, dan jenengan harus cari itu. Ya cari. Itu tanggung jawabnya Bapak Ibu yang mengajar yang utama dulu. Itu Bapak Ibu. Dan dia caranya supaya dia bisa mengerjakan tugas itu. Jika nanti ini selesaikan dulu dan seterusnya, nanti baru agak sulit ke wali kelas. Gimana ini supaya bisa mengajar? Itu Bapak Ibu ya. Ini penting, jangan sampai nanti tidak terpenuhi penilaian sumatif maupun penilaian akhir semester maupun penilaian akhir sekolah. Dan yang paling akhir saya sampaikan, tolong karena kegiatan kita itu banyak, tolong juga tidak mungkin dari Bapak Ibu sekalian itu bisa. Saya seringkali mendapatkan informasi dari Mak Jilah atau Mak Jum atau Mak siapa itu, anak-anak itu mesti ke sana. Nah ini tolong sekali waktu
dalam ketertiban operasi, ya operasi di sana. Jadi tidak usah tunggu ada kejadian baru operasi. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau ada kejadian baru operasi itu sudah dilaksanakan. Tapi kalau seperti polisi patroli itu tidak harus ada kejadian kriminal, tapi keliling itu Bapak Ibu, monggo. Termasuk ke kelas, terlibat atau lari kelas, silahkan keliling ke kelas. Tidak apa-apa, itu bukan berarti salah beneran, benar untuk anak-anak itu, sehingga tidak meminimalisir coret-coret, vandalisme dan seterusnya. Monggo lah, ini harapan. Kalau saya sendiri, saya juga sering keliling. Tidak perlu saya tunjukkan, saya keliling itu tidak. Tapi kan tidak mungkin seluas ini dan sejumlah kelas yang banyak ini saya kasih sendiri tidak mungkin. Oleh sebab itu perlu kerjasama yang baik supaya anak-anak itu bisa kita bina, didik dengan baik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan gelar aksi, kreasi dan panen karya P5 yang dalam hari ini dikomandani Bu Sulastri. Kepada Bu Sulastri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk merencanakan suatu kegiatan sehingga nanti kegiatannya berjalan seperti yang kita harapkan. Sholawat serta salam tetap kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Supartono, Kepala UPT SMPN 1 Kanigoro, kepada Bapak Ibu Guru Staf, kemudian Bapak Ibu Guru dan ini tidak ada ya yang untuk karyawan atau staf administrasi. Ada, oh ya. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk kali ini saya baru bisa melakukan kegiatan untuk persiapan gelar aksi kreasi dan panen karya P5. Saya sebutkan itu nanti karena ada beberapa tampilan dari ekstrakurikuler. Jadi ada tari, kemudian ada panem bromo ya BSI yang sudah siap. Kemudian ada senam P5 karena kaitannya dengan tema P5 yang kedua, bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian untuk geguritan kemarin bagaimana Bu Esti? Oh ya. Terus untuk yang storytelling Bu Hani bagaimana, sudah siap? Ya, nanti harus siap berarti. Kemudian hadrah. Jadi kegiatan gelar aksi, kreasi dan panen karya itu tujuannya untuk menguatkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi dari semester kemarin di raport itu sudah ada penilaian sikap untuk profil pelajar Pancasila. Jadi ada kegiatan beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Itu nanti bisa panjenengan amati terhadap kegiatan anak-anak ketika menyiapkan panen karya di kelas Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Kemudian nanti dari awal sudah diinformasikan untuk menyiapkan hasil tugas anak-anak yang berupa produk, hasil tugas untuk tadi keterampilan. Ini saya lihat Pak Gagu sudah siap, kemudian Pak Sis, Pak Galang dan lain sebagainya. Mohon nanti untuk wali kelas itu bisa mendampingi anak-anak sehingga menyiapkan dengan lebih baik. Untuk yang kelas 8-9 itu nanti persiapannya di kelas masing-masing saja. Di bagian depan itu kan ada nanti di tata meja, kemudian karena yang ditampilkan anak-anak kan ada yang hasilnya berupa tulis, nanti dipasang di kertas plano, nanti disiapkan oleh sekolah. Jadi sekolah menyiapkan 4 lembar kertas plano, kemudian
kertas manila, kemudian ada solasi. Untuk yang pernik-pernik yang lain monggo disiapkan kelasnya masing-masing, tapi dari sekolah juga menyiapkan, tapi mohon maaf itu tidak seluruhnya disiapkan oleh sekolah. Jadi yang batas normal begitu. Jadi untuk nanti kaitannya dengan ini, penjenengan tidak terlalu melihat anak-anak mengimplementasikan dalam raport itu subjektivitasnya tinggi. Jadi ada data yang penjenengan dapatkan ketika anak-anak ini menyiapkan gelar karya ini. Jadi ketika nanti di situ disebutkan mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, penjenengan punya data yang lebih otentik. Itu kaitannya dengan kelima. Kemudian untuk kepanitiaan nanti akan saya share setelah ini. Kemudian nanti setelah ini mohon panitia untuk berkumpul berkoordinasi bersama saya. Kemudian kaitannya dengan untuk panen karya sudah di Bapak Ibu. Laporan tengah semester. Jadi kemarin sudah saya share untuk nilai dari guru memantau ke wali kelas itu terakhir tanggal 14 Maret, berarti besok. Kemudian dari wali kelas kepada standar penilaian dalam hal ini ke Bu Konsatul itu hari Kamis 16 Maret 2023, karena besok Rabu itu hari H untuk panen karya. Kemudian yang disetorkan UH1, UH2, penugasan. Kemudian untuk yang kelas 9 berarti nilai pas. Untuk yang kelas 78 itu nilai PTS. Kemudian nanti dari yang sudah disetorkan ke Bu Latifah, nanti untuk kelas 78 itu dicetak ya Bu Latif, nanti didampingi sama Bu Diah Erna, dan juga nanti teman-teman TU saya tugaskan untuk membantu mencetak laporan tengah semester. Untuk yang kelas 9 disetorkan dalam bentuk file untuk dokumentasi standar penilaian. Oh iya, saya lupa, untuk Pak Gaku mohon untuk pengurus OSIS untuk membantu menyiapkan gelar karya di Pak Gaku. Itu kaitannya dengan laporan tengah semester. Berikutnya tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah kaitannya dengan pesantren kilat. Jadi kegiatan pesantren kilat direncanakan dilakukan di sekolah, sehingga kegiatan di sekolah itu tidak kosong lompong begitu Bapak Ibu. Jadi ada kegiatan anak-anak di minggu pertama tanggal 27 sampai dengan 31 Maret itu nanti kelas 9. Nah kemudian untuk pemateri itu nanti ada dari Bapak Ibu guru ngaji ditambah dengan beberapa dari Bapak Ibu guru kelas 9. Kemudian ada 5 hari ya Bapak Ibu. Nanti di hari Senin, Selasa, Rabu itu materi. Kemudian yang hari Kamis nanti anak-anak bisa disetelkan video cerita Islami begitu ya Pak Daru. Jadi nanti bisa bergiliran 5 kelas didampingi oleh Bapak Ibu guru kelas 9. Kemudian hari Jumat itu ada kegiatan Khatmil Quran kelas 9 juga didampingi oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Jadi intinya tidak ada hari libur, kalaupun nanti bisa diperhitungkan liburnya mungkin dalam 1 minggu ada yang libur begitu ya Pak Daru. Jadi kita tetap bekerja di sini juga mendampingi anak-anak sehingga apa yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Berikutnya di rencana kaitannya dengan pesantren kilat itu tanggal 17 April itu kegiatan berkah Ramadan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Monggo nanti panitia merencanakan kegiatan itu sehingga
bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Dari saya yang perlu saya sampaikan, monggo jika ada nanti yang perlu ditanyakan. Nanti saja ya Pak Imam di lain-lain ya. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesantren Kilat, Pak Daru ada yang perlu disampaikan, monggo, atau sekaligus nanti terkait dengan NONEF ya, SRC, monggo bisa disampaikan Pak Daru, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Di sini saya sedikit menambahkan mengenai pesantren Kilat ini nanti. Untuk pesantren Kilat seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sulastri, bahwasanya akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret sampai 14 April 2023. Kemudian ini nanti akan ditutup dengan kegiatan berkah Ramadan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 dimulai pukul 8, yang di dalamnya ketika berkah Ramadan ini ada beberapa kegiatan, yakni seperti pembagian sembako, serta seperti tahun kemarin kita akan mencoba menggalakkan kembali, yakni pembagian baju layak pakai. Kemudian yang kedua, nanti untuk berkah Ramadan ada pembagian takjil. Jadi nanti ada pembagian takjil, kemudian ada peringatan nuzulul Quran, karena peringatan nuzulul Quran ini nanti dijadikan satu dengan acara ini. Kemudian dilanjutkan dengan buka bersama, yakni Bapak Ibu guru, karyawan, serta dari panitia berkah Ramadan ini beserta OSIS, komite. Kemudian ditutup dengan tarawih. Kemudian untuk itu, untuk panitia berkah Ramadan nanti siapa saja akan kami share di grup. Kemudian mohon bantuannya kepada koordinator, Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian untuk acara ini nanti pada tanggal 2 Mei 2023 akan diadakan halal bihalal Bapak Ibu guru bersama siswa-siswi SMP Kantoro di sekolah. Selanjutnya untuk memantau anak-anak selama bulan Ramadan ini, nanti kami juga akan memberikan yakni lembar kemandirian selama bulan Ramadan, semacam buku penghubung ya. Tapi ini nanti akan kami buat seringkas mungkin, semudah mungkin, jadi anak ini tinggal mengisi, supaya nanti ketika anak-anak di rumah selama bulan Ramadan tidak nganggur lah seperti itu. Jadi ada kegiatannya. Kegiatan ini nanti untuk anak-anak juga meliputi kegiatan selama hari raya. Kegiatan selama hari raya ini nanti ada silaturahim kepada Bapak Ibu guru yang terdekat. Ada nggih? Mohon maaf, mungkin nanti dari wali kelas ada pertanyaan bahwasanya ini silaturahim ini kepada Bapak Ibu guru yang dekat dari rumahnya anak-anak. Jumlahnya juga tidak banyak, ada 5 Bapak Ibu guru. Kemudian untuk mempererat silaturahim dengan warga sekitar, di sini kami juga memberikan lembar silaturahim kepada tetangga-tetangganya. Jadi nanti anak-anak juga diberikan lembaran ini, diwajibkan untuk anjang sana ke rumah tetangganya, kemudian meminta bukti, yakni tanda tangan. Kemudian untuk tarawih juga ada, nanti ada bukti, ataupun kultum juga nanti ada. Kemudian untuk materi selama pondok Ramadan ini nanti per jenjang insya Allah 5 hari. Jadi mulai Senin sampai Jumat. Jumatnya ini nanti ada khatmul Quran.
berjenjang. Jadi di sini kami juga tetap minta bantuan dari Bapak Ibu guru wali kelas. Untuk pematerinya nanti insya Allah akan kami bagi seadil mungkin. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang kok sedikit kurang tepat, kami mohon maaf. Tapi insya Allah nanti kami buat seadil mungkin. Ini nanti melibatkan dari Bapak Ibu guru ngaji, tetapi juga tetap mohon bantuannya dari pemateri, karena ini nanti insya Allah akan kami bagikan pematerinya sesuai dengan jenjang panjenengan mengajar. Untuk lain-lain mengenai pesantren kilat nanti apabila sudah jadi bayarnya insya Allah akan kami kirim di grup. Sekian, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SRC monggo Bu Dina, ini komandannya SRC mulai dari kita yang mendapatkan juara 1, juara 2. Monggo Bu Dina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya ikut ditebanggi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada hari Jumat kemarin kami tiba-tiba mendapatkan monet dari Kemenag untuk kelanjutan program SRC. Sebenarnya monet tersebut ingin membuktikan penghargaan yang sudah kami terima pada tahun 2018 itu. Kita mendapatkan penghargaan madya yaitu tengah, dan pada tahun 2019 alhamdulillah kita sudah mendapatkan penghargaan utama tapi yang kedua. Kita kalah dengan SMP 2 Wringi, karena SMP 2 Wringi itu ada anak yang sudah SPG-nya tingkat nasional. Kita kalah di situ. Ya. Hari Jumat itu kita Bapak-bapak dari Kemenag ingin membuktikan bahwa program-program SFG yang kita programkan itu sudah berjalan atau berhenti. Akhirnya kami mempersiapkan diri untuk menyambut problemnya dengan data-data yang kami punya, dan alhamdulillah tahun 2023 ini kami juga terpilih untuk melaksanakan program SRG lagi, yaitu dilaksanakan sekitar bulan Juni. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebenarnya tujuan dari SRC ini yaitu mewujudkan budaya beragama di sekolah sehingga berdampak pada pembentukan karakter mulia atau karimah pada warga sekolah. Jadi ini memang selain sebagai awal untuk membentuk karakter anak-anak kita akan menjadi lebih baik. Kemarin sudah ada program P5, ditambahi lagi dengan sekarang kita akan melaksanakan program SRC. Diharapkan untuk kedepannya anak-anak kita ini nanti menjadi anak-anak yang lebih baik. Anak-anak yang belum baik akan menjadi anak-anak yang belum baik akan menjadi baik, dan anak-anak yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi. Untuk program SRC di sini kami bersama tim ada 13 program yang kami laksanakan, dan 13 program tersebut ada sebagian yang sudah kami laksanakan dan ada sebagian yang belum kami laksanakan. Yang nomor 1 yaitu dari mulai pagi hari kita ada program 5S Sepesaka, salam, sapa, senyum, sopan, santun, sepesaka. Itu dimulai dari, karena kita kemarin itu vakum
2 tahun kita dilarang untuk berjabat tangan, maka program untuk salam, sapa, mungkin itu kita tiadakan. Tetapi karena ini PPKM sudah dicabut, maka untuk kami harapkan untuk program berjabat tangan, monggo Bapak Ibu untuk dilaksanakan lagi, ya Pak. Ya, dimulai lagi. Kemarin kami di depan gerbang sudah memulainya. Kami harapkan untuk anak-anak pulang sekolah yang dulunya kebiasaan untuk berjabat tangan dan mencium tangan Bapak Ibu guru itu mulai dibiasakan lagi. Oke. Itu yang nomor 2, ada program Wandai Saka. Wandai Saka itu yaitu Wandai Wanjus Sepesaka. Itu sudah dilaksanakan juga setiap pagi. Itu kita dipandu dengan anak-anak, kita membaca Al-Quran, dan ini ditambahi dengan nanti pada waktu pembacaan doa ada kegiatan doa awal pembelajaran. Pada doa awal pembelajaran nanti Bapak Ibu akan kami tambahi dengan doa di awal kegiatan pembelajaran. Itu nanti akan kami pandu dari audio. Kalau nggak salah doanya roditu billahi robba itu ya Pak. Ya, itu akan kami pandu dari audio. Dan doa di akhir pembelajaran. Doa di akhir pembelajaran itu nanti kalau doa penutup majelis. Ya, itu nanti insya Allah juga akan kami pandu dari audio. Mohon maaf, untuk program Sapa Salam Sapa Senyum Sopan Santun Sepesaka ada yang terlupa untuk mengingatkan anak agar setiap kali berpapasan dengan Bapak Ibu guru paling hendak untuk menyapa, paling hendak untuk tersenyum atau menganggukkan kepala. Memang kebiasaan-kebiasaan itu akhir-akhir ini agak hilang. Makanya anak-anak perlu diingatkan lagi. Kebiasaan itu biasanya harus dipaksakan, ya Bapak Ibu. Kalau tidak dipaksakan, mungkin anak-anak tidak akan terbiasa untuk melakukan itu. Ya, saya lihat itu semakin hari semakin hilang untuk anak-anak untuk menyapa Bapak Ibu guru yang berpapasan atau yang ada di dekatnya. Yang ketiga ada program Sahaja Saka, yaitu sholat duhur berjamaah sepesaka, sudah kita laksanakan. Yang keempat Sadu Jasaka, yaitu sholat duhur berjamaah sepesaka. Tadi sholat duha berjamaah sepesaka, siangnya kita melaksanakan Sadu Jasaka, sholat duhur berjamaah sepesaka. Mohon untuk sholat duhur itu Bapak Ibu guru juga berperan aktif, ya, untuk bersama-sama berjamaah dengan anak-anak yang di musola dan di masjid. Yang kelima ada Sangaji Saka, sekolah Sangaji Sepesaka. Alhamdulillah sekolah kita sudah mendatangkan Bapak Ibu guru dari Madin yang kita laksanakan setelah jam pembelajaran berakhir. Selanjutnya ada Saju Jasaka, sholat Jumat berjamaah sepesaka. Ya, pada sholat tersebut, pada sholat Jumat berjamaah sepesaka itu kita selipi ada program keputrian. Program keputrian Putri Saka, Keputrian Islami Cerdas Sepesaka. Pada waktu itu anak-anak putri itu akan diberi beberapa materi tentang keputrian.
anak sholat Jumat laki-laki di masjid, anak putri untuk sholat zuhur di musola. Jadi pada waktu itu program Putri Saka, Keputrian Islami Cerdas Sepesaka akan dilaksanakan. Terus ada lagi program Tahjud Saka, Tahlil Jumat Sepesaka. Itu setiap hari juga sudah kita laksanakan. Teras Saka, Literasi Islami Sepesaka. Untuk Teras Saka ini memang program baru dari kami. Ya, gebrakan kami yang pertama itu nanti pada waktu kegiatan Ramadan, anak-anak kami mintai untuk membuat cerita pendek Islami. Ya, anak-anak pada waktu pondok Ramadan itu digilir untuk masuk kelas 7 masuk, kelas 9 8 libur. Kelas 9 masuk, kelas 7 8 libur. Pada waktu di rumah itu kami minta anak-anak untuk membuat cerita pendek Islami. Itu nanti tim SRC yang mengumpulkan, dan mohon bantuan Bapak Ibu-ibu guru bahasa Indonesia untuk menyeleksi cerita-cerita anak ini. Nanti siapa yang bisa untuk kami bukukan. Ya, kami bukukan. Kami kemarin diajari sama bapak-bapak dari Kemenak itu gratis untuk penjilitannya, gratis. Ya, jadi mohon bantuannya Bapak Ibu-ibu guru khususnya bahasa Indonesia untuk menyeleksi siapa-siapa dari cerpen-cerpen ini yang bisa untuk dibukukan. Ada program lagi Tahkur Saka, menikah tahfidz Quran Sepesaka. Ini program ini juga baru. Sebenarnya beberapa tahun dulu sekali ini sudah kami laksanakan, ya. Karena mungkin terhambat karena pandemi dan sebagainya, program ini tidak kami laksanakan. Jadi anak-anak nanti, anak-anak kelas 7, 8, 9 ini diwajibkan untuk menghafal surat-surat pendek. Ya, kami nanti ada kartu kendali Bapak Ibu. Di situ nanti untuk kelas 7 itu menghafal 10 surat-surat pendek. Untuk kelas 8 menghafal 15 surat pendek. Untuk kelas 9 menghafal 20 surat pendek. Itu nanti Bapak Ibu guru kami yang kami percayai untuk untuk menyeleksi anak-anak tersebut. Jadi anak-anak setiap saat pada waktu jam kosong atau pada waktu istirahat bisa setoran ke Bapak Ibu yang sudah kami percayai untuk menguji anak-anak untuk hafalan surat-surat pendek tersebut. Akan kami kasih kartu kendali di situ. Nanti kalau anaknya sudah hafal akan ditandatangani. Kalau si anak itu sudah mendapatkan 5, kalau mereka sudah hafal 5 surat pendek, itu nanti kami akan kasih pin. Di situ berarti si anak ini kalau dia sudah menempatkan pin di bajunya, berarti si anak ini sudah hafal surat pendek 5 surat pendek atau 10 surat pendek, kelipatan 5 nanti akan kami kasih pin. Itu adalah program baru, walaupun dulu itu sudah kami laksanakan. Ada lagi doa Saka, itu doa sebelum dan sesudah kegiatan Sepesaka. Mohon maaf, kemarin ini kami buat agar menarik saja, makanya program-program ini akan kami kasih nama Bu Lastri. Ini adalah doa sebelum dan sesudah setiap kegiatan. Ini nanti mohon apapun kegiatannya, baik Bapak Ibu guru yang melakukan atau anak-anak yang melakukan, dibiasakan untuk melakukan doa dulu, ya. Yang terakhir, belum terakhir ya, Qotkur Saka, Qotmil Quran Sepesaka. Itu yang Bapak Ibu guru lakukan, Qotmil Quran itu sudah dilaksanakan. Yang terakhir
Bersaka, Ramadan berkah sepesaka. Itu yang lupa kemarin Bu Lasti. Ramadan berkah sepesaka. Ini dijadikan satu dengan kegiatan Ramadan. Menikah Bapak Ibu, program-program dari SRT yang akan kami laksanakan, kami mohon dukungannya, kami mohon kritikannya juga. Kalau semisal dalam kegiatan-kegiatan tersebut nanti itu ada kekurangan, ya, kami pikir kita berikhtiar bersama-sama, anak-anak digembleng dengan kelima, ditambahi dengan SRC, siapa tahu anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Itu yang kita harapkan bersama. Matur suwun, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak Ibu semuanya, di sini mungkin saya ingin sedikit membahas mengenai sholat zuhur, sholat zuhur berjamaah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak, bapak-bapak, karena biasanya kalau sholat bapak-bapak juga ada tuli juga nih. Terima kasih pada bapak-bapak semuanya yang sudah ikut mengkondisikan sholat zuhur di musola. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Namun sedikit ada kemajuan, anak-anak sekarang ini ada sedikit kemajuan, bahwasanya anak-anak sekarang sholat zuhurnya itu cepet-cepetan. Maksudnya ini belum waktunya sholat berjamaah itu sudah ke musola terlebih dahulu. Sudah ke musola kemudian melaksanakan sholat zuhurnya itu jadinya sendiri-sendiri ataupun mengadakan jamaah sendiri dengan teman-temannya. Di sini terkadang saya juga menegur anak-anak untuk tidak melaksanakan sholat zuhur bersama-sama, untuk melaksanakan sholat zuhur sendiri, jamaah sendiri. Namun karena jumlahnya anak itu juga cukup banyak, untuk itu saya mohon bantuan kepada bapak-bapak semuanya. Mungkin kiranya panjenengan bisa hadir lebih awal. Maksudnya ketika istirahat itu sudah dimulai, mungkin panjenengan bisa segera menuju ke musola, mengkondisikan anak-anak bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama-sama. Cuma itu, ngapunten, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namung nambahi mawon. Jadi terkait dengan sholat zuhur banyak permasalahan yang kalau saya lihat. Dulu di awal ketika Pak Kurniati sama Mas siapa itu? Mas Fauzi sergap muter-muter, itu bisa jalannya ke sana keberuduk anak-anak bisa sepakat sholat zuhur berjamaah bersama. Tapi ketika itu Bapak Ibu guru masih banyak yang mendampingi. Tapi betul apa yang disampaikan Pak Daru tadi, agar ada ini memang ya apa mungkin apa Bu siapa ini Buning bosan apa lelah iya, bukan bosan tapi lelah mungkin gitu. Akhirnya kadang-kadang kita perlu istirahat. Nah maka dari itu monggo Pak ini mumpung masih ada waktu sebelum puasa ya, nanti kita upayakan ketika sholat zuhur kita berusaha untuk yang ibu-ibu mendampingi ke masjid, yang bapak-bapak semuanya nanti mendampingi anak-anak ke musola untuk yang laki-laki. Terus permasalahan yang kedua, banyak anak-anak kita ini yang tidak mau memakai sandal. Dari kelas sudah lepas sepatu lari ke musola, akhirnya apa? Membawa kotoran sehingga tempat wudhu yang menurut pandangan saya itu sangat kurang bersih. Nah, sehingga di tempat wudhu itu banyak sekali yang namanya kotoran. Ya mudah-mudahan saja tidak najis, mudah-mudahan tidak najis. Ya menurut saya mungkin juga tidak begitu najis karena di tempat sekolah kita ini tidak ada sesuatu kotoran yang bersifat najis. Cuman apa namanya debu atau pasir yang dibawa anak di tempat wudhu itu di pandangan mata sangat tidak bagus. Jadi nanti mungkin besok kalau bisa setelah hari raya ini kita genjot lagi, kita wajibkan setiap anak
wajib memakai sandal jepit. Entah bagaimana nanti diupayakan, apakah melalui wali kelas dengan cara mungkin pakai uang kas, ya, sehingga satu kelas wajib ada sandal sejumlah anak, dan itu ditulisi, ya, harus wajib ditulisi, misalkan 7A, 7B dan sebagainya. Karena kalau enggak, ya biasanya ada yang bilang, ya, pakai sandal jepit, bukan sandal yang sok jepit. Itu yang terkait dengan sholat dulu. Yang berikutnya ini terkait dengan Bulastri, kaitannya dengan panen karya. Tadi Pak Toto menginginkan bahwa ketika kita panen karya nanti akan ada kita yang mengunjungi, mungkin dari SD atau dari apa. Sebenarnya kalau kita ingin mendatangkan orang tua itu bisa, tetapi harus dibarengi mungkin dengan penerimaan rapor, mungkin rapor sisipan atau apa. Cuma kan kebetulan kita saat ini antara penerimaan rapor sisipan dengan panen karya jadwalnya kan berbeda. Andai kata jadwalnya bisa pas, itu sebenarnya sangat bagus sekali. Ketika kita panen karya, kita mendatangkan orang tua. Jadi saat itu orang tua datang, tidak boleh masuk kelas dulu, tapi kita arahkan untuk tempat pameran panen karya itu. Itu sangat bagus sekali. Sehingga nanti orang tua bisa melihat, oh seperti ini hasil didikan terhadap anak saya. Mungkin seperti itu. Sehingga orang tua tahu. Berarti tidak sia-sia saya menyekolahkan anak saya ke SMP Tanigoro. Ternyata ada wujud nyata yang dapat beliau lihat. Itu. Terus ini sudah nanti terkait dengan panen juga untuk yang kelas 7 dan 8. Kalau nanti kelas 7 8 kan di dalam kelas, yang kelas 7 8 sebenarnya kan di dalam kelas. Nanti bagaimana sistemnya agar anak-anak itu juga punya semangat. Artinya begini, ketika anak-anak sudah menyiapkan sedemikian rupa dalam kelasnya, apakah apa yang anak-anak itu siapkan di situ akan dikunjungi oleh siapa dan bagaimana sistemnya, sehingga anak-anak itu antusias sekali untuk mengadakan atau mempersiapkan. Itu mungkin mohon nanti dibuat tekniknya bagaimana supaya nanti anak-anak itu enggak menyiapkan itu enggak sia-sia. Semua kelas dapat dikunjungi oleh siapa begitu, atau mungkin ada penilaian ya walaupun hanya penilaian seperti kalau di Buset itu tidak ada tulisan, tidak ada dan sebagainya. Itu saya kira sangat bagus kalau seperti itu, sehingga anak-anak nggak merasa rugi ketika dalam rangka mereka mengadakan atau mempersiapkan untuk pengadaan itu. Kemudian tambahan lagi pada terkait dengan musola Pak Toto. Ini sudah beberapa kali dicoba ditempel atas, tapi Yunus Sewu kemarin waktu hujan saya lihat tetap air itu yang dari atas itu malah justru netes terus, sehingga kalau ketika hujan ya yang depan, selatan dan utara tidak bisa dipakai untuk sholat berjamaah. Ya itu nanti solusinya bagaimana saya kurang tahu persis. Memang solusi yang paling bagus itu dibongkar diganti baru, itu masuk solusi yang paling bagus, tapi nggak mungkin untuk saat ini dibongkar ganti baru, itu bagus. Ada lagi kalau Pak Adit itu diberi atasnya itu diberi esbes, jadi dari genteng yang atas itu langsung menuju ke Bapalun, itu bisa, sehingga air tidak ada yang didak, karena kasusnya itu tidak mengalirnya ke bawah tidak lancar, akhirnya dia merendam di situ mencari terobosan untuk bisa netes ke bawah, sehingga bawahnya banyak yang air yang ada di lantai bawah. Ini terkait dengan musola. Kemudian untuk terkait dengan vandalisme, mohon nanti kalau bisa jika kita mungkin punya anggaran untuk segera diselesaikan pengecekan, kalau bisa nanti diadakan anggaran untuk pengecekan. Saya sama Bapak Adit tapi tidak tahu anggaran sudah muncul atau belum, terutama yang gang sempit itu luar biasa. Saya kalau melihat di sana ya ngeri, ya tulisannya yang sangat luar biasa. Barangkali itu saja tambahan. Mudah-mudahan ya ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Nur, ini masukan yang bagus. Saya selalu bilang Pak Nur, monggo dengan datang kaitannya dengan musola yang bocor Pak Nur ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada kalian semua bahwa proses belum cair sampai hari ini, belum cair di seluruh kabupaten kita, bahkan mungkin di Indonesia. Sehingga apakah nanti berhenti? Tidak Pak Nur. Monggo nanti Pak Adib manuver seperti biasanya pinjam ke negara yang gemuk ya, untuk segera pengecekan Pak Adib ya. Mumpung ini hujannya sudah berkurang, Pak Adib ya. Pengecekan yang masuk ke lapangan tengah itu ya, memang pengecekan termasuk yang depan yang barat ini dicek dulu Pak Adib ya. Nanti mumpung ayas utang mengenai utang, jadi mampunya utang. Ya, Pak Nur punya sponsor ya, senang aku. Ya. Apa berkat ini? Aku punyanya utang, jadi Pak Adib monggo masukan ini mumpung hujannya sudah agak reda. Menurut BMKG itu kan sebentar lagi angin El Nino, jadi kemarau yang lebih awal dan panjang. Nah ini makanya hati-hati. Sekarang ini penyakit kalau dengan olahraganya dikurangi, nanti El Nino datang, daya tahan tubuhnya melemah. Itu tak boleh. Jadi nanti udah dicek Pak Nur, dengan cek lagi, supaya tidak rembes lagi itu Pak Nur. Terus yang mungkin yang kiri kanan itu apa? Ketampon Pak Nur ya. Apa kita berikan kere ya, kere. Pas hujan itu langsung turun gitu dengan kere itu kan bisa saja. Dan sifatnya sementara. Tapi tidak begitu tuh. Tapi pada saat nggak hujan ya kita gulung, hujan ya kita turunkan dia nggak ketampon tuh Pak Nur ya. Itu mungkin solusi yang mungkin gitu ya. Itu Pak Nur punya solusi lebih bagus gitu. Kemudian masukan tadi sandal Pak Nur. Tidak perlu menunggu setelah hari raya Pak Nur. Nanti Pak Darutono pada saat pondok Ramadan itu wajib pakai sandal, ya. Tidak pada saat masuk ke musola, ya. Dia datanya pakai sepatu, tapi masuk ke musola pakai sandal, wajib, gitu ya. Jadi tidak harus menunggu setelah wilayah Pak ya. Pondok Ramadan ini, jadi 1 minggu berikutnya tanggal 22 Insya Allah, tanggal 22 atau 23 ya puasanya, Pak ya, 22 ya. Ya, itu Pak Daru ya, anak-anak wajib pakai sandal jepit. Tapi bukan berarti dari rumah pakai sandal jepit, tapi pakai sepatu. Tuh, nanti anak-anak tidak dijelas nih, Mas Daru, Pak karena suruh pakai sandal jepit, namanya omah tuh. Terus gue ada sih dibedak sikile, ya pakai apa itu, jadinya cantengan dan cantengan anak sapulan barang gitu. Ini Pak, saya sudah biasanya mergo ini, cantengan sapulan ini cantengan apa gitu, gitu. Nah ya, hidup yang mesak nih, gitu. Ini yang ini. Jadi saya lihat itu akalnya bocah pintar, masuk sholat dulu jamaah di terus dulu transporan ya. Allah alam bisawab, ya. Nah ini, itu monggo. Saya minta tolong teman-teman giat lagi lah mendampingi anak-anak, termasuk Jumatan. Nah, saya setiap Jumat ke sini, saya melihat dengan Pak Daru itu, dengan Pak Daru itu, kok pesertanya kok semakin titik. Biasanya rebutan makanan, dan rebutan makanan dari misalnya titik, ya rebutan ini apa di itu. Tolong ini yang ditugasi itu ya sudah, tolonglah ini betul-betul boleh amal ya, yang ditugasi ya Jumatan lah, karena Jumatan paling 1 bulan 1 kali itu ya Pak Daru ya, yang ditugasi untuk Jumatan itu. Jadi ya ikutlah apa Jumatan, saya juga nikmat kok Jumatan di sini, ikut terus ngoyak-ngoyak anak-anak. Nah itu tadi loh, ngoyak anak-anak itu tidak usah bosan buat saya. Ya kemarin itu ya sama ngoyak-ngoyak anak komburi, JMN. Nah ini, terus yang tak tutup sikilmu lah tak Jumatan, saya tak tutup setan sikilmu yang harus rasa Jumatan. Saat itu kan,
kemudian ditutup si ilmu apa? Jumatan Pak. Nah ini dikondisikan pada saat Ramadan masuk ke masjid pakai sandal, bukan sepatu. Itu Pak Nero ya. Nanti biar tolong supaya tidak hilang, diberi tanda masing-masing. Nah kalau memang itu di sekolah di kelas itu dari partisipan memberi bersama-sama, yaitu ditulisi saja, ditulisi kelas 7A atau 7B atau namanya plus namanya dia tidak hilang. Tidak hanya anak-anak, mungkin orang tua saja pada saat tarwih sandal tidak dititeni ya ganti. Ya, menurut Pak Projen itu kan kalau khotbah yang baik-baik dibawa pulang. Nah ini, saya aja katakan di Bali itu juga sandalku ya hilang, gitu. Padahal sudah rapi, tapi ya hilang. Itu artinya kan tidak hanya anak-anak, tapi juga dewasa sama saja. Itu dapat ini. Untuk di kelas, karena hasil karya anak-anak itu kan banyak berupa tulisan, yang berupa tulisan nanti ditempelkan di kertas plano. Tadi Mbak Yuyun sudah saya minta untuk menyiapkan, yang tadi saya sampaikan dari sekolah, menyiapkan kertas plano, kertas manila, ada spidol 2, kemudian solasi kertas, kemudian untuk yang lain pernik-perniknya monggo disikapi oleh kelas masing-masing. Kemudian yang berupa terus ada yang berupa lukisan, itu nanti ada yang dipajang di dinding kelas. Untuk yang terbaik saya sudah minta Pak Bagu untuk menyiapkan jadwal untuk memajang lukisan, itu dipajang di aula terbuka. Ada beberapa yang dipajang di sana. Kemudian mading kelas bisa penjenengan manfaatkan. Mading kelas saya lihat beberapa ada yang kosong melompong, tidak ada tempelannya. Nah itu juga termasuk nanti meskipun ini tidak menjadi penilaian secara spesifik, karena kan itu sudah penilaian nilai. Itu nanti ada penilaian secara berjenjang, misalnya kelas 9 yang terbaik itu siapa, karena dilihat dari kreativitasnya di kelas itu, bagaimana menampilkan hasil karya itu sehingga menarik untuk dilihat orang. Nanti tim penilai sudah saya pilih Bu Latifah, kemudian ada Bu Lilis dan Pak Galang, karena kaitannya ini yang guru seni. Jadi melihat kreativitas anak-anak itu bagaimana. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari Pak Nur, biar anak-anak ini menyiapkan ini tidak berlalu begitu saja. Jadi ada nanti wajib kunjung ke kelas, misalnya ke kelas 9, ke kelas 8, kelas 8 ke kelas 7, kemudian sudah kami siapkan untuk post-it, jadi memberikan komentarnya komentar positif ya, ke kelas yang dikunjungi itu wajib. Jadi wali kelas wajib membawa perwakilan dari kelas itu 2 orang, nggak usah banyak-banyak ya, biar nggak butuhkan begitu. Nanti dari tim kecil nanti akan menentukan jamnya jam berapa sehingga nanti bisa kondusif, meskipun nanti ada kelas 9 ke kelas 8, kemudian kelas 8 ke kelas 7, begitu juga sebaliknya. Jadi masing-masing memberikan komentar, termasuk nanti tim penilai juga harus berkeliling di masing-masing kelas atau di standnya kelas 7, karena kelas 7 dipusatkan di aula terbuka. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Untuk selanjutnya nanti kami tentukan secara teknik melalui tim kecil dari P5. Gelar karya, gelar aksi, kreasi, dan panen karya P5. Begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Waktunya sudah cukup panjang. Kita sampaikan secara terbuka, transparan, dan semoga tidak keganjangan lagi. Monggo kita sama-sama mengerjakan tugas dengan baik, dan yang penting besok kita undang dadaan ya Pak Muslim, itu dari pengawas ada, kemudian dari komite, kemudian dari perwakilan partisipan, kemudian dari sekolah lintas
SD. Saya yakin nanti bukan ini antara SRC dengan Adiwiyata biar sejalan, ya, biar bagus, bernyambung. Saya yakin itu bagus karena SRC juga ada Sungai Sapa, itu juga Adiwiyata masuk. Jika ini penting, kalau kerjasama itu bisa kita lakukan, saya yakin kita kokoh dan kuat bisa baik. Itu ya. Jadi nanti yang kita undang adalah pengawas. Pengawas kita bukan Pak Sapi, Bapak Ibu, berganti Budiah Puspita, rumahnya nggak perang. Terus nanti dari perwakilan Pak Bupati 5 orang Pak ya. Kemudian untuk melihat, kemudian dari SD, kepala SD-nya Imbas, selain Imbas, kemudian komite. Itu ya, nanti bisa kita foto, ya nanti ya kita berikan hidangan lah di ruang saya nanti ya Pak Adib, nanti kaitannya dengan tamu dari itu nanti dia jalan. Dan saya kok setuju nanti tadi sampaikan, sehingga anak-anak kalau kunjung ke kelas itu ada komentar, diberikan tempat komentar. Ya, termasuk yang komentar Bapak Ibu guru juga. Itu nih, Bapak Ibu guru wali kelas itu pendamping itu komentar biar anak-anak itu dihargai. Oh ya, harus saya di situ. Gitu ya. Tadi sudah ya. Oke, itu saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, saya kira demikian ya acara informasi terbaru yang sudah kita sampaikan, kita musyawarahkan, kita diskusikan. Mudah-mudahan semua permasalahan ini menjadi rahmat bagi kita semua, sehingga tetap memberikan semangat, tetap memberikan etos kerja yang kuat, sehingga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya pribadi, apabila ada kekurangan, kekhilapan di dalam kami membawa acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.